Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solihah ustazah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ya, anak solihah ustazah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita masuk di tema 3. Kalian kemarin sudah menyelesaikan pembelajaran di tema 1 dan tema 2. Bahkan kalian juga sudah ulangan. Semoga hasilnya maksimal ya. Ustazah belum selesai mengoreksi. Nanti setelah selesai mengoreksi, Ustazah akan bagikan. Semoga tidak ada yang remedi. Ya, hari ini kita masuk di pembelajaran tema 3. Kita belajar apa sih hari ini? Mari disimak ya. Ya, hari ini kita belajar tentang apa itu teks eksplanasi, kemudian apa tujuan teks eksplanasi, apa ciri-ciri teks eksplanasi, bagaimana mencari informasi di dalam teks eksplanasi. Ya, kalian sudah siap belajar hari ini? Nah, mari siapkan bukunya, buka bukunya di tema 3. Ya, menggali isi teks eksplanasi, kalian bisa buka buku kalian halaman 27. Apa sih teks eksplanasi itu? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Jadi, di teks eksplanasi ini membahas atau menjelaskan tentang bagaimana suatu kejadian itu atau suatu sosial budaya atau teknologi itu bisa terbentuk atau terjadi. Misalnya kita membahas tentang komputer atau komputer. Nah, maka di penjelasan teks eksplanasinya membahas siapa yang menciptakan komputer, terus program-programnya apa saja, kapan, tahun kapan komputer itu mulai ada dan sebagainya. Jadi teks eksplanasi itu menceritakan alasan kenapa komputer itu atau teknologi-teknologi itu bisa diciptakan dan bagaimana cara kerjanya, kemudian kapan teknologi atau sosial budaya atau kejadian-kejadian alam itu mulai terbentuk. Nah, jadi teks eksplanasi itu menjelaskan tentang hal-hal seperti itu. Kalian bisa cek juga di buku kalian tentang teks yang ada di situ. Jadi ada contoh yaitu tentang perkembangan alat komunikasi. Nah, di situ pasti akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi dari zaman ke zaman. Nah, itu adalah contoh dari teks eksplanasi. Kemudian tujuan teks eksplanasi. Apa sih tujuan dari teks eksplanasi? Ya, tujuannya ialah untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuknya atau terjadinya sesuatu. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, di teks eksplanasi ini akan menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana proses terjadinya kejadian alam, sosial budaya maupun teknologi itu bisa terjadi. Nah, di situ akan dijelaskan secara detail atau secara lengkap tentang teknologi tersebut, kejadian-kejadian alam atau sosial budaya yang sedang dibahas. Nah, jadi dari kapan, di mana, mengapa bisa terbentuk, itu akan ada semua dibahas secara lengkap. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi kalian bisa buka di buku kalian di halaman 30. Nah, di situ dijelaskan tentang apa saja ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu ada 3. Yang pertama tentang pernyataan umum. Nah, di pernyataan umum ini ada di kalimat pertama, di mana di sini membahas tentang kalimat pembuka atau biasanya tentang asal mula kenapa terbentuknya
kejadian alam tersebut, atau kenapa bisa dibuatnya komputer, atau kenapa teknologi itu sangat penting di era sekarang. Nah, biasanya pernyataan umum ini adalah pernyataan yang berisi informasi singkat tentang topik yang akan dibahas. Jadi seperti halnya dengan paragraf pembuka atau paragraf umum yang membahas tentang apa yang sedang dibicarakan di teks tersebut. Kemudian deretan penjelas. Deretan penjelas ini adalah inti dari penjelasan yang akan dibahas tentang topik di teks eksplanasi tersebut. Contoh misalnya kita membahas tentang komputer portable serbaguna. Nah, maka di deretan penjelas ini akan menjelaskan secara lengkap tentang apa itu komputer portable serbaguna. Sedangkan kalau di pernyataan umum biasanya akan membahas tentang pernyataan-pernyataan umum atau informasi-informasi umum tentang komputer portable. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini biasanya sebagai bagian penutup. Nah, bagian penutup dari teks atau berisi pendapat singkat dari penulis tentang apa yang sedang dibahas. Nah, jadi dari 3 hal ini kalian bisa mendeskripsikan ya bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi pernyataan yang fakta atau informasi yang fakta, tidak bisa dirubah. Misalnya kita membahas tentang komputer portable, kita tidak bisa mengada-ngada bahwa komputer portable itu dibuat oleh Ustazah Eka. Jadi kita harus betul-betul mencari informasi yang valid, yang benar, bahwa siapa yang membuat komputer portable dan sebagainya. Jadi teks eksplanasi ini berisi tentang informasi yang fakta atau valid. Kemudian bagaimana cara memahami inti informasi? Jika kalian mendapatkan teks eksplanasi, kalian akan membaca kan teks eksplanasi tersebut. Nah, tetapi bagaimana caranya agar memahami inti informasi tersebut? Nah, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. Jadi kalian baca dulu secara keseluruhan. Nah, kemudian kalian baca dengan pelan-pelan, kalian teliti dan kalian pahami setiap paragrafnya. Kemudian menentukan ide pokok dalam tiap-tiap paragraf. Nah, kalian sudah belajar kan bagaimana cara menentukan ide pokok? Nah, jadi setiap paragraf kalian tentukan dulu ide pokoknya supaya kalian tahu setiap paragraf itu sedang membahas tentang apa. Nah, kemudian menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Nah, jadi ini sama sih dengan ide pokok. Jadi kalian menentukan topiknya. Jadi setiap paragraf pasti punya topik yang dibahas, tentang apa yang paling sering disebutkan dan paling sering dibahas di paragraf tersebut. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang teks eksplanasi. Untuk tugas kita kerjakan, Ustazah berikan besok ya anak solihah Ustazah. Hari ini kita fokuskan ke materi tentang teks eksplanasi. Jangan lupa dibaca bukunya agar menunjang penjelasan Ustazah. Terima kasih untuk hari ini, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.